Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok mata kuliah pemrograman Android akan mempresentasikan atau mengimplementasikan atau mendemokan aplikasi yang telah kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman Android. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara. Untuk report project nanti akan dibacakan oleh Saudari Adelia Rahayu dan Mbak Etik Wiji Saputri. Oke, langsung saja untuk report project saya persilakan untuk kedua orang yang tadi saya sebutkan. Silakan. Iya, terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan proyek. Yang pertama tentang analisa permasalahan. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital pada era sekarang ini menuntut kita semua untuk mengikuti perkembangannya, terlebih lagi dalam industri smartphone yang terus berkembang. Begitu banyak ragam aplikasi-aplikasi yang disematkan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari untuk memudahkan setiap pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu mempunyai planning atau rencana untuk menentukan segala hal yang akan dilakukan. Terkadang, planning atau rencana yang sudah dipikirkan sebelumnya terlupakan dengan sendirinya dengan banyak berbagai aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah pengingat untuk menjalankan planning atau rencana tersebut. Jauh sebelum berkembang pesatnya teknologi smartphone dengan berbagai aplikasi, setiap orang yang merencanakan sesuatu pasti membuat sebuah catatan tangan dalam selembar kertas untuk mengingat planning yang akan dijalankan. Tetapi hal tersebut tentunya mempunyai resiko yang sangat besar, misalnya hilangnya catatan kertas yang sudah dituliskan rencana yang akan dijalankan. Hal ini tentu membuat apa yang sudah direncanakan hilang dengan sia-sia. Karena permasalahan tersebut, kami mencoba mengimplementasikan sebuah aplikasi berbasis mobile apps yang dapat digunakan untuk mencatat sebuah planning sebagai pengingat untuk menjalankan planning tersebut. Aplikasi yang kami implementasikan kami beri nama Dailyku, di mana aplikasi ini dapat mencatat seluruh planning atau kegiatan yang akan dilakukan. Aplikasi Dailyku ini memiliki sistem CRUD, di mana setiap user yang menggunakan aplikasi ini dapat membuat, melihat, merubah dan menghapus planning atau rencana yang sudah dibuat dengan sistem teknologi informasi. Tujuan utama pembuatan aplikasi ini adalah memudahkan setiap aktivitas manusia dan membuat rincian tujuan pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, memudahkan setiap pekerjaan manusia yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, sebagai pengingat aktivitas yang akan dijalankan. Yang ketiga, menghindari kehilangan data atau catatan planning yang akan dijalankan. Adapun manfaat dari aplikasi yang dibuat ini adalah semua aktivitas yang telah direncanakan dapat diatur sesuai dengan keinginan user dengan berbasis teknologi informasi tanpa harus kehilangan data ataupun hal lainnya. Silakan Mbak Wiji. Ya, selanjutnya fitur-fitur aplikasi. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi Dailyku memiliki beberapa fitur dengan sistem CRUD. Create, read, update, dan delete. Satu. Selanjutnya, fitur-fitur aplikasi. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi Dailyku memiliki beberapa fitur dengan sistem CRUD. Create, read, update, dan delete. Di antaranya, 1. Halaman utama atau list view. Halaman utama ini berisi semua list catatan yang sudah dibuat user. Dan user dapat melihat detail dari planning yang sudah dibuat. Yang kedua, tambah catatan atau add. Fitur ini sebagai fitur utama dalam membuat sebuah planning atau rencana yang akan dijadikan, di mana fitur ini terdiri dari text view untuk menulis judul, deskripsi, dan tanggal dari sebuah planning yang akan dijalankan. Yang ketiga, fitur edit atau update. Fitur ini memiliki fungsi yang sebelumnya kita buat dan pengguna fitur ini terlihat detail list view atau halaman utama.
di mana user dapat berubah judul, deskripsi, dan tinggal planning yang sudah dibuat sebelumnya. Yang keempat, fitur delete. Fitur ini memiliki fungsi untuk menghapus planning yang sudah kita buat dan penggunanya pun hampir sama dengan fitur edit yang terletak pada detail list view, di mana user dapat menghapus planning yang sudah dibuat sebelumnya. Nomor 5, take down. Fitur ini merupakan akhir dari planning yang sudah dijalankan, di mana user dapat menyelesaikan catatannya jika planning yang sudah dibuatnya sudah selesai dijalankan dan kemudian catatan yang sudah dibuat dan selesai dijalankan akan tersimpan dalam histori yang ada pada aplikasi. Yang keenam, history. Fitur ini berisi semua catatan planning yang sudah selesai dijalankan. Yang terakhir, Google Calendar. Fitur ini merupakan fitur yang diintegrasikan ke Google Calendar, di mana fitur ini dapat menampilkan seluruh catatan yang ada pada Google Calendar seperti hari libur dan sebagainya. Dari 6 fitur yang ada di aplikasi ini, semua data yang diinput tersimpan dalam sebuah database, di mana database yang digunakan adalah SQLite. Untuk fitur Google Calendar sendiri, kami hanya menghubungkan atau mengambil data dari Google Calendar yang ada pada setiap device smartphone pengguna. Oke, baik, terima kasih untuk report projectnya. Berikutnya saya akan mendemokan aplikasinya langsung. Oh, sebentar, saya bukan dulu aplikasinya. Oke, lihat ya teman-teman ya. Ya. Ya, yang pertama di sini saya menggunakan Pfizer ya. Pfizer itu aplikasi untuk simulator Android gitu. Jadi kalau di Android Studio itu ada simulator bawaannya, tapi saya di sini menggunakan Pfizer sebagai simulatornya. Baik, untuk demo aplikasinya langsung saja. Nah, di sini sudah ada APK yang sudah saya generate ya, Langsung kita coba. Nah, untuk tampilan utama seperti ini, dia menampilkan halaman depan dengan catatan saya. Nah, di sini nanti area yang kosong ini itu nanti akan terisi dengan list-list catatan yang sudah dibuat oleh user. Nah, seperti yang tadi di laporan, aplikasi ini memiliki sistem CRUD, C-R-U-D, create, read, update, sama delete. Nah, di sini juga aplikasi ini memiliki fungsi itu semua. Oke, yang pertama kita akan tambahkan catatan. Tambahkan catatan ini fungsinya yaitu read atau add. Kita tambahkan catatan. Nah, di halaman tambahkan catatan ini itu berisi judul, deskripsi, sama tanggal planning. Kalau judul, deskripsi, dan tanggal ini tidak diisi, maka dia tidak akan menyimpan. Dia akan menampilkan pemberitahuan seperti ini atau TOAS ya. Data wajib diisi. Artinya semua data ini harus diisi agar datanya tersimpan. Kita langsung coba. Misal kita coba liburan. Di sini jalan-jalan, tanggalnya besok. Kita save. Nah, dia berhasil menyimpan dan menampilkan di halaman depan, di list view ini, di detail. Nah, kemudian untuk melihat detail gimana? Kita pilih catatan yang sudah kita buat. Nah, di sini ada detailnya. Di sini tidak bisa diedit sebelum si user menekan tombol ubah. Tombol ubah ini berfungsi untuk mengedit si catatan. Seperti itu. Langsung saja kita tes untuk fungsi editnya. Oh, saya ubah. Di sini misalkan liburan ke Bali. Oke, simpan. Oke, berhasil diubah liburan ke Bali. Lalu untuk fitur delete di mana? Nah, untuk fitur delete dia juga ada di sini. Jadi masuk ke detailnya dulu. Di sini ada delete. Kita coba delete. Nah, dia terhapus.
Nah, terus juga di sini juga ada fitur yang namanya eh, selesai. Kita buat tulisnya dulu ya. Tes, tes, tanggalnya besok, save. Nah, di sini ada fitur yang namanya selesai. Artinya ketika catatan sudah lewat dari tanggalnya, kita cukup mengklik tombol selesai ini dan nanti catatan sudah selesai itu akan tersimpan di menu history. Kita tes ya. Selesai. Oke. Nah, ini catatan yang sudah selesai. Dia akan tersimpan di history catatan di sini. Dan juga bisa menghapus. Kemudian fitur yang terakhir yaitu fitur Google Calendar. Aplikasi ini juga terhubung dengan Google Calendar atau Google yang ada di smartphone masing-masing user. Jadi kalau misalkan di Google Calendar itu ada hari libur nasional atau ulang tahun atau sebagainya, dia akan terhubung ke aplikasi ini atau aplikasi ini akan menghubungkan ke Google Calendar. Contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, di sini yang di list ini catatan yang ada di Google Calendar. Kita juga bisa melihat detailnya juga. Tapi memang belum kita implementasikan untuk fitur editnya atau delete-nya. Itu nanti mungkin di next version akan kita implementasikan seperti itu. Mungkin itu saja video demo aplikasi yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Salam dari kami semua, dari saya Imam Bawafi, terus juga ada Adelia Rahayu, dan sama Etik Wiji Saputri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.